Hai. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan dulu. Mumpung lagi weekend, jadi kita memutuskan untuk jalan-jalan dulu ya guys. Jadi kita rencananya mau jalan-jalannya ke Parapat nih guys. Belum melanjutkan perjalanan, jadi kita mau ngisi perut dulu nih biar nggak masuk angin di jalan. Karena nggak sempat nge-record selama perjalanan tadi, akhirnya kita nyampe juga di Parapat. Kali ini kita nginapnya di Hotel Niagaranya Parapat ya guys. Jadi untuk per malamnya hotel ini sekitar 1 jutaan ya guys, dan itu juga udah termasuk sarapannya juga loh. Kita mesennya ada 4 kamar karena kita liburannya ini rame ya guys. Untuk harga hotelnya per malam lumayan juga ya guys, tapi worth it sih dengan penampakan hotelnya yang sekeren ini. Kamarnya pun juga bagus, bersih dan luas juga, dan kita dapatnya kamar yang double bed guys karena kamarnya udah kepenuhan. Untungnya sih masih kebagian kamarnya. Kamarnya juga ada balkonnya loh guys. Sayangnya kita nggak kebagian kamar yang view-nya ke arah Danau Toba, tapi nggak apa-apa lah ya, mari kita nikmati saja. Ini si adek pun udah malam pun juga belum mau tidur dan malah menikmati hotel ini guys, berasa kayak rumah sendiri ini. Akhirnya 3 lelakiku tidur juga. Ini penampakan view-nya di pagi hari. Keren juga ya. Walaupun kita nggak dapat view-nya Danau Toba, tapi ngeliat pemandangan ini juga nggak kalah kerennya loh. Lanjut, kita mau sarapan dulu. Walaupun harga per malam hotelnya ini lumayan juga, tapi untuk view-nya best sih hotel ini. Karena untuk sarapan aja kita disuguhkan dengan pemandangan yang seperti ini loh guys. Jadinya nggak rugi deh untuk nginap di sini. Ditambah lagi sarapan yang disiapkan juga enak-enak loh guys. Jadi buat kalian yang mau nginap di sini nggak bakal rugi deh. Nggak apa-apa lah ya, sesekali kita menikmati hidup. Masya Allah, ini anak-anak sangat menikmati sekali guys. Anak-anak senang, bunda-bunda pun juga ikut senang. Setelah sarapan kita mau lanjut berenang dulu. Penampakan kolam renangnya juga best sih guys. Pokoknya kalian gak bakal nyesel deh untuk nginap di sini dengan view yang seperti ini. Karena udah keasikan berenang, jadi kita nggak sempat nge-record banyak ya guys. Dan sekarang kita mau lanjut nyebrang Danau Toba dulu. Karena isinya kita sekeluarga, jadi harga untuk naik kapalnya lumayan juga ya guys. Setelah bernegosiasi panjang, akhirnya kita dikasih dengan harga 1 jutaan ya guys. Oh iya, ini kali pertamanya aku mau naik kapal di Danau Toba dulu. Dan ini penampakan isi dalam kapalnya ya guys. Kita nikmati dulu ya perjalanannya. Ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Danau Toba, yaitu batu gantung yang terkenal dengan pahatan batu yang menyerupai sosok manusia yang tergantung di tebing. Jadi yang penasaran dengan cerita legendanya bisa search di Google aja ya. Akhirnya setelah 1 jam perjalanan, kita nyampe juga di desa wisata Tomok. Memasuki desa Tomok ini kita akan disambut oleh gerbang masuk yang kokoh. Dari gerbang ini nanti kita akan berjalan masuk ke arah dalam area desa ini, yang akan mengikuti jalan setapak yang akan dipenuhi dengan kios penjual cenderamata, baju-baju khas Samosir, dan beragam situs sejarah lainnya. Dan desa ini pun juga dikenal sebagai salah satu situs kebudayaan yang menghadirkan banyak objek wisata menarik di sekitar kawasan desa ini. Sebelum kita masuk ke wisata lainnya, kita mau makan siang dulu. Kita makan siangnya cari rumah makan Padang aja ya guys ya. Setelah makan siang, kita lanjut ke wisatanya Patung Sigale-Gale. Ini menjadi destinasi yang nggak boleh dilewatkan ya guys ya. Patung Sigale-Gale ini adalah patung kayu yang diukir dengan sangat detail dan artistik. Jadi patung ini mewakili sosok manusia dalam ukuran yang hampir sama dengan ukuran manusia asli. Ragam hias ornamen khas Batak yang menghiasi patung ini sangat mengagumkan dan menunjukkan keahlian para pengrajin Batak dalam seni ukir. Patung ini biasanya digunakan untuk pelaksanaan upacara kematian di Pulau Samosir yang diikuti dengan tarian tortor.
Di sini pengunjung juga bisa belajar menari tarian tersebut loh guys. Jadi sebelum menari, pengunjung juga diharuskan menggunakan perlengkapan seperti ulos dan sortali yang sudah disediakan. Dan nantinya pemandu akan menjelaskan makna tarian yang dimainkan bersama patung si gale-gale. So guys, buat kalian yang tertarik untuk berwisata budaya khas Sumatera Utara, bisa berkunjung ke desa wisata Tomok ini ya, untuk lebih mengenal budaya Batak Toba di Pulau Samosir. Oke lanjut, karena udah sore jadi kita mau balik pulang dulu. Jangan pernah bosan nonton kerendoman mini vlog ini ya guys. See you next video.